Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kita ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena rencananya yang belum selesai atas kita di bumi ini. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sediakan berkat dan kebaikan bagi kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang profesor bernama Dick Vittak dan Dr. Heather Leslie melakukan sebuah penelitian di Belanda terhadap 22 orang relawan yang kelihatannya sehat. Ternyata 17 dari relawan itu memiliki mikroplastik di dalam darah mereka. Penelitian ini menemukan adanya mikroplastik di bagian paru-paru manusia yang masih hidup, yang kelihatannya sehat dan baik-baik saja. Adanya mikroplastik dalam tubuh, baik itu di paru-paru, dalam darah, dan organ-organ lainnya, tentunya tidak baik karena bisa menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Untuk menghindari adanya mikroplastik di dalam tubuh, disarankan untuk menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Kita semua tidak ada yang mau tentunya mengalami sakit penyakit. Tidak ada di antara kita yang ingin ada mikroplastik dalam tubuh kita. Kita ingin membuang semuanya yang buruk dari dalam tubuh kita. Nah, begitu juga dengan isi hati kita, yaitu pusat keberadaan kita, hati nurani kita, di mana Roh Kudus ada. Kita harus bersihkan hati kita dari segala yang tidak baik. Jangan sampai ada yang jahat dan dosa-dosa di dalam hati kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 ini tertulis, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Rasul Petrus berbicara, memberikan satu nasihat yang tegas di sini, agar setiap orang percaya membuang segala kejahatan, semua tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di mana hal-hal ini berada, saudara? Yaitu tidak lain ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan karena itu, kita harus membuang semuanya itu. Jangan kita simpan di dalam hati. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hati atau pikiran kita, buang itu jauh-jauh. Jangan biarkan menjadi bertumpuk dan merajalela, serta mengganggu kehidupan rohani kita. Dalam ayat ini dikatakan, buanglah segala kejahatan. Jadi semuanya yang jahat, bukan 1-2 kejahatan, saudara, tapi segala kejahatan. Juga segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Kata segala di sini berarti mencakup semuanya, semua jenis, bentuk, tipe, cara, dan apapun model kejahatan, semua model tipu-tipuan, muslihat, segala sesuatu yang tidak benar harus dibuang dari dalam hati dan pikiran kita. Jangan biarkan satupun itu bercokol dalam hati kita. Di rumah kita saja, saudara, kalau sampah kita simpan terus-menerus akan menjadi busuk. Ruangan akan menjadi bau sampah dan tidak akan membawa kesehatan bagi kita.
Demikian juga kondisi rohani kita akan terganggu kesehatannya kalau kita menyimpan semua sampah-sampah dalam hati kita yang seharusnya kita buang jauh-jauh dan tidak kita simpan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini masih sedikit-sedikit menyimpan kejahatan dalam hati, ada tipu muslihat, dalam bisnis, dalam pekerjaan masih tipu-tipu, mari buang semuanya. Jadi orang yang jujur dalam berusaha, berbisnis dan bekerja. Kalau ada bibit-bibit kemunafikan, mari buang jauh-jauh. Jadilah orang yang jujur, apa adanya. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Jadilah pribadi yang benar-benar baik, yang benar-benar punya kualitas di mata Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih suka gosipin orang, masih fitnah, masih suka membicarakan orang lain karena dengki iri hati, mari buang semuanya itu. Jangan simpan di dalam hati kita. Biarlah hati kita semuanya bersih di hadapan Tuhan dan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa merajai, menguasai hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk menjaga kebersihan hati kami, supaya bersih dari segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dengki dan fitnah, dan agar hati kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu, firman-Mu, kasih-Mu. Tolong kami Tuhan, bersihkan hati kami, supaya hati kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Jadikan kami berhasil, berkemenangan, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami, nyatakan kesembuhan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.